Mitos tentang vegetarian dan vegan. Vegetarian bisa bikin lemas dan lemah. Mitos atau fakta? Like a vegetarian. Banyak sekali konsep keyakinan yang salah selama ini yang kita sebut dengan mitos vs fakta. Banyak begitu orang mendengar pola makan vegetarian atau vegan, yaitu makanan tanpa daging hewani, maka mereka langsung memvonis bahwa pasti lemas dan nggak bergizi. Kekurangan protein lah, kekurangan vitamin lah, zat besi lah, kalsium lah, dan banyak lah. Tapi apakah benar bahwa vegetarian dan vegan itu bisa bikin lemas dan nggak bertenaga? Baiklah, seperti biasanya bagi Anda yang baru bergabung di channel kami, silahkan dibantu subscribe-nya, dibunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Saya Doni, kita di acara Veget How. Let's check it out. Gak makan daging, lemas dan lemah. Mitos atau fakta ya? Kalau gak makan daging hewan, itu lemah. Orang gak makan daging tidak akan lemah, karena sumber tenaga itu bukan dari protein ataupun lemak, tapi dari karbohidrat. Jadi kenapa lemah kalau kita tidak makan daging? Padahal daging tidak mengandung karbohidrat. Nah, ini salah kaprah namanya. Terus apa fungsi protein? Protein daging pasti paling tinggi. Daging kan mahal. Protein sangat berfungsi dalam pembentukan otot. Anda tahu kan suplemen yang biasa dikonsumsi para olahragawan? Ya, whey protein agar ototnya kencang. Tapi tahu kan Anda, protein tertinggi itu tidak terdapat pada animal product. Protein tertinggi malah terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Telur proteinnya 12-13%. Daging 9-21%. Ikan 16-23%. Kedelai 34%. Kacang hijau 24%. Terus ada miskonsepsi kalau makan kacang-kacangan nanti bisa kena asam urat. Nah, ini perlu dibenarkan sedikit bahwa penyakit asam urat adalah penyakit yang muncul akibat gangguan metabolisme purin. Kalau kadar purinnya berlebihan, nah ini yang disebut penyakit asam urat. Nyeri sendi terjadi karena penumpukan kristal dalam jaringan sendi. Kadar purin pada kacang-kacangan hanya 9-100 mg. Namun, yang terdapat pada seafood, daging, itu mengandung 100-1000 mg. 10 kali lipat dari kacang. Jadi ini sebenarnya mitos kalau kacang menyebabkan asam urat. Lalu tentang kalsium, yaitu agar tulang kita jadi kuat. Iklan propaganda yang Anda lihat di televisi biasanya mengatakan kalsium tertinggi terdapat pada susu sapi. Namun, berdasarkan penelitian dari para dokter ahli gizi, ternyata kalsium paling tinggi itu terdapat pada agar-agar. Ya, 100 gram susu kandungannya 118 mg kalsium. Agar-agar kandungannya 400 mg. Tempe kandungannya 129 mg. Di atas semua daging 10 kali lipat. Daging ayam hanya 14 mg. Kambing dan sapi 11 mg. Lalu zat besi yang paling tinggi terdapat pada bayam, yaitu 12,3 mg. Dan tempe 10 mg. Lalu daging sapi hanya 2,8 mg. Daging ayam 1,5 mg, kambing 1 mg. Zat besi sangat berguna bagi tubuh untuk mencegah anemia. Zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Dalam tubuh manusia, zat besi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru sampai ke jaringan dan mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Jadi semua yang kita paparkan di atas, mulai dari karbohidrat, protein, kalsium, dan zat besi, tentunya
daging masih kalah jauh dengan tempe. So, vegetarian atau vegan tidak bikin lemas dan lemah. Malah sebaliknya, makan daging yang akan membuat Anda menjadi lemah. Mau bukti? Baik. Saya ingin memberi satu contoh. Mungkin Anda sering nonton MMA atau UFC. Pasti kenal dengan McGregor, seorang atlet MMA yang terkenal. Lalu suatu hari, dia bertarung dengan seorang atlet vegan yang bernama Nate Diaz. Hasilnya tidak begitu mengejutkan. McGregor yang angkuh itu kalah dalam pertarungannya. Dan dia mengakui bahwa dia kalah stamina dan energinya dibanding atlet vegan Nate Diaz, yang seakan-akan sangat kuat dan staminanya nggak habis-habis. Anda mungkin bisa berpendapat bahwa kemenangan Nate Diaz itu adalah suatu kebetulan. Dalam pertarungan tentu saja semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang ingin saya sampaikan di sini bukan soal kemenangan dari atlet vegan tadi, tapi adalah pengakuan dari McGregor yang mengatakan bahwa dia tuh kalah stamina dan tenaganya. Karena 9 hari sebelum bertarung, dia makan steak 1 hari 2 kali. Dan dia sangat menyesal kalau tenaganya malah melemah. Bitter pill to swallow. It was simply a battle of energy in there, and he got the better of that. So. Nah, mari kita teliti lebih jauh lagi secara saintifik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika kita memasukkan konsumsi daging hewani ke dalam tubuh kita, maka darah kita akan menjadi keruh oleh lemak jenuh daging tadi. Berbeda dengan lemak tumbuhan seperti alpukat, tidak akan membuat darah Anda menjadi keruh. Perbandingan lebih detail lagi, bahwa perbedaan antara paket protein hewani dan protein nabati. Paket protein hewani adalah Neo 5GC, endotoxin, dan heme-iron yang akan membuat bakteri yang ada memproduksi TMAO. TMAO adalah senyawa yang terbuat dari bakteri gut selama proses pencernaan yang akan menjadi biang keladi penyebab penyakit jantung. Studi ilmiah mengatakan satu daging burger akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan gangguan otot dan sendi. Paket protein nabati adalah antioksidan, mineral, dan vitamin yang akan mengoptimalkan peredaran darah dan performa sendi dan otot dan membantu penyembuhan radang otot. Jadi terang aja kalau vegan itu lebih kuat dari makan daging. Sebagai informasi tambahan, manusia vegan terkuat di dunia adalah Patrick Baboumian. Dia mendapatkan juara dunia angkat berat dan berbagai kejuaraan dunia di Eropa. Jadi sudah jelas vegan itu kuat dan sehat. Berbagai organisasi olahraga di Amerika dan Eropa sekarang sedang berpacu untuk mengubah atlet-atlet mereka itu menjadi pola makan yang sehat, yaitu pola makan vegan, agar bisa membawa timnya menjadi juara. Terus bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia kita masih harus mengedukasi masyarakat kita agar bisa melupakan mitos bahwa makanan vegetarian dan vegan itu bikin lemas, dan meyakinkan kepada mereka bahwa makan daginglah yang menyebabkan banyak penyakit dan bikin tubuh Anda menjadi lemas. Baik, semoga bermanfaat. Seperti biasa, silahkan share video ini kepada teman-teman Anda yang suka percaya dengan mitos ini. Saya Doni, sampai jumpa di episode berikutnya.